Jadi semakin diverse aspek gendernya, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan pengawalan risiko kan semakin tinggi. 15% dari jabatan-jabatan penting di jabatan strategis di BUMN itu harus diisi oleh wanita. Diversifikasi gender itu mengatakan kinerja perusahaan lebih baik. Dalam podcast Cinta MIPA kali ini, kita akan berbincang dengan sosok inspiratif yang berhasil menjembatani ilmu kimia dan manajemen keuangan dalam karirnya. Beliau adalah Profesor Dr. Gatot Nazir Ahmad MSI CIFM CRA CRP yang biasa kita panggil Kang Gatot. Seorang akademisi, praktisi manajemen resiko, dan pengelola keuangan yang penuh dedikasi. Kang Gatot memulai perjalanannya di dunia akademik dengan menempuh pendidikan S1 Kimia di Universitas Padjadjaran. Namun, rasa ingin tahunya yang besar akan dunia keuangan membawanya meraih gelar Magister Manajemen Keuangan di Universitas Indonesia, hingga meraih gelar doktor di bidang yang sama dari Universitas Padjadjaran dengan predikat cum laude. Dengan pengalaman lebih dari 17 tahun sebagai dosen ASN di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Kang Gatot tak hanya berfokus pada pengajaran, tetapi juga memimpin program studi manajemen dan memperluas jejaring akademik hingga ke tingkat internasional. Selain berkarir di dunia akademik, beliau juga aktif sebagai praktisi. Kang Gatot menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Resiko di perusahaan besar, memberikan kontribusi penting dalam evaluasi investasi, pengelolaan aset, dan pengambilan keputusan strategis. Beliau juga memegang berbagai sertifikat prestisius, seperti Certified International Financial Manager atau CIFM dan Certified Risk Analyst atau CRA yang menjadi bukti keahliannya dalam memadukan konsep kimiawi mengatur proses dengan prinsip manajerial mengelola resiko. Dengan semangat tanpa henti, Kang Gatot membuktikan bahwa ilmu dasar seperti kimia dapat menjadi pijakan kuat untuk mengeksplorasi bidang manajemen dan keuangan. Mari kita simak perbincangan lengkapnya hanya di podcast Cinta MIPA dengan judul Kimia dan Manajemen Mengatur Proses Mengelola Resiko. Oke, kalau gitu Kang. Terima kasih banyak pertanyaannya Kang. Ya. Nah, mungkin ini ya, saya ada menemukan sebuah temuan menarik nih Kang dari CV Akang sendiri. Ini kalau nggak salah translate ya, kira-kira ini ada hubungannya soal ini Kang. Keberagaman gender atau diversity ya, dengan manajemen resiko perusahaan gitu. Nah, itu Akang kan melakukan penelitian ya Riset sudah publish publish, ya. sudah publish ya. Iya, sudah publish di jurnal internasional Ya, kalau nggak jurnal salah. kimia Nah, Scopus ya. iya. Ya. Nah, itu bisa Akang ceritain nggak Kang? Temuan yang Akang temukan menarik tuh. Apakah ada hubungannya gitu? Apakah mungkin yang di pikiran kita ini, maaf sekali lagi bukan seksis, tapi lebih kayak ke apakah kalau misalnya lebih banyak komposisi perempuan, perusahaan itu melakukan sebuah manajemen risiko yang bagaimana atau mungkin throwback laki itu bagaimana gitu Kang? Iya, Kira-kira oke. temuannya Jadi, gimana Kang? jadi riset saya itu berbasis pada satu teori ya. Ada yang namanya Hmm. legitimasi teori ya, legitimasi teori dan resource dependent teori. Ya, jadi menurut salah satu yang diuraikan dari dua teori tersebut terkait masalah kesetaraan gender, ya. Kesetaraan gender atau gender diversity. Ya. Nah, menurut teori tersebut ya, ketika bicara mengenai mengenai apa, mengenai aspek gender ya, aspek gender ya. Jadi ada satu sifat ya dari gender itu yang diduga punya hubungan hubungan balik ya, punya punya supporting effect ya terhadap kinerja perusahaan, yaitu sifatnya sesuai maternity ya. Maternity karakter. Nah, ternyata maternity karakter itu ditemukan umumnya ditemukan pada wanita. Ya, sifat keibuan ya. Kalau di Indonesia sifat keibuan. Nah, sifat keibuan maternity karakteristik itu akan mengarahkan kepada satu tindakan yang prudence,
prudence ini bukan hati-hati ya, bukan hati-hati. Prudence itu memang hati-hati, cuma kehati-hatiannya didasarkan pada satu intuisi dan logika. Ini agak sedikit abstrak ya, intuisi dan logika ya. Jadi maternity karakteristik ini akan mengarahkan ya, akan mengarahkan perusahaan kepada arah atau memberikan direction kepada sisi atau hal yang baik buat perusahaan ya. Salah satunya adalah termasuk ke dalamnya mungkin ya, termasuk ke dalamnya adalah terkait dengan pengelolaan risiko ya. Nah, berbasis dari itu saya akan melakukan kajian ya, peneliti gitu kan ya. Nah, ya tapi yang saya teliti adalah di level top manajemennya ya. Karena bagaimanapun juga yang punya peranan besar di perusahaan itu bukan berarti yang lain nggak punya peranan ya. Yang punya peranan besar di perusahaan itu kan top manajemennya ya, dewan direksi terutama. Kemudian plus disupport oleh dewan komisaris. Nah, saya mengkaji ya di level top manajemen dan ternyata ditemukan hasilnya bahwa semakin terdiversifikasi ya, artinya bukan semakin terdiversifikasi dari sisi gender ya, kondisi usaha ya. Jadi semakin diverse aspek gendernya, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan pengawalan risiko kan semakin tinggi ya, semakin tinggi ya. Semakin tinggi ini diterjemahkan oleh saya semakin baik ya. Jadi dasarnya itu, jadi ada satu teori ya, legitimasi teori dan resource dependent teori ya, yang mengurai, mengupas mengenai maternity karakteristik ya, dari gender ya, dari satu gender dan ternyata maternity karakteristik itu tepatnya adanya pada wanita ya, pada wanita. Ya makanya ini teori ini sedikit banyak sudah mulai diterapkan di Indonesia. Misalnya di BUMN ya, ada yang namanya program Sri Kandi BUMN ya. Talent pool ya, talent pool BUMN ya walaupun belum sepenuhnya diterapkan ya. Cuma sudah mengarah ke sana nih, sudah mengarah ke sana ya. Jadi 15% dari jabatan-jabatan penting di jabatan strategis di BUMN itu harus diisi oleh wanita, ya, oleh wanita ya. Pun demikian di kementerian ya, di Menpan RB kebetulan beberapa orang mahasiswa saya di program doktorat dan magister ya, itu karyawan atau ASN di Menpan RB ya, menyampaikan hal itu. RB pun ya sebagai kementerian yang menaungi karir ASN di departemen ya, mengarahkan ke sana, memberikan arahan supaya jabatan strategis di kementerian pun ya, di departemen pun ya sekian persennya dialokasikan untuk perempuan. Parlemen kan sudah ya, walaupun ya belum dilaksanakan sepenuhnya ya, tapi arahan ke sana sudah ada. Nah itu jarak tambahannya ya, tambahannya. Oke, baik Kang Gatot. Menarik banget ketika akhirnya menemukan maternity itu ternyata pada gender perempuan ya. Terus buat Iya, konfirmasi menarik sih menurut saya Kang. iya. Ya bukan Oke, berarti laki-laki ini enggak juga ya. Kenyataannya kan iya, eksekutif di Indonesia di dunia yang dominan laki-laki ya. Nah, cuma kan iya, itu karena ada satu teori ya. Kan saya iya sebagai betul. sebagai akademisi kan pasti punya rasa ingin tahu kan, punya Mm-mm. curiosity ya makanya coba dikaji. Dan Iya, ternyata ya eh, terbukti ya. Saya juga kebetulan baru publish lagi nih tentang gender mm. diversity juga, tapi ini ke Oh, kinerja perusahaan secara umum ya. Dan ternyata hasilnya sama yang mendukung ya. Satu ke mm. risk management ya, satu ke performance-nya. Ternyata mengkonfirmasi keberadaan gender, keberadaan atau diversifikasi gender itu mengarahkan kinerja perusahaan lebih baik, ya lebih baik. Secara teorinya seperti itu dan kebetulan terbukti ya di kita analisis menggunakan di level ASEAN saya kebetulan meneliti ya. Tapi belum sudah safety tapi belum publish ya. Baru selesai proofreading sama ya kalau revisi sudah, revise sudah, selesai proofreading yang terakhir. Nah, insya Allah dengan mudah dekat ini akan publish. Ya, sama di jurnal Trinex Scopus juga. Gitu, Jera. menarik banget Kang. Ya, Saya jadi pengen baca sih, pengen tahu. ya Oke, nanti saya share lah, insya Allah. siap Kang. Oke, ini mungkin sebelum ini banyak banget yang nanya lagi ya Kang. Ini mungkin kita lempar ke sesi tanya jawab dulu kali ya, Kang ya. Boleh, Dari boleh, boleh. Boleh. beberapa Kang Teteh yang di sini nih, sepertinya udah ada yang mau bertanya, udah resen dari tadi nih.
Ya. Mungkin boleh ini namanya Samsung SM. Apakah mungkin ada Akang atau Teteh di sini? Iya, saya nih kebetulan. Oh ya, Sorry, ini belum di rename. Halo, ya, halo. bisa langsung? Eh, Maafun Pak, mungkin boleh perkenalan dulu kali ya. Soalnya belum Oh, di iya, iya, betul. rename juga. Sorry, ini dengan Saiful, dengan satu angkatan dengan Pak Profesor Gatot nih kebetulan. Halo, Apa Profesor kabar, Kuantan. Pak Gatot? Kuantan saya kenal. Alhamdulillah, saya Kang Epul. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak MC. Kang Gatot mungkin eh, simple question aja sih. Hmm, Kalau seorang kemis lah ya, kita hmm, S1. hmm, Kalau dari sisi bisnis mungkin ilmunya masih belum ke arah sana ya. hmm, Cuma kalau untuk mengelola perusahaan, gimana supaya perusahaan itu sehat, terus tadi apa istilahnya, eh, untuk meminimalkan resiko ya. Nah kadang ilmu untuk ke sana itu seorang kemis kan mungkin belum belum dapat ya. Nah mungkin ada trik-trik apa yang harus eh, dikuasai atau dipegang seorang kemis gitu ya. Apakah hmm, harus benar-benar kuliah lagi, jadi ke finance, ke hmm, manajemen, atau ke hmm, S2, atau hanya sebatas mungkin kursus gitu loh ya. Sehingga kalau memanage company itu ya tidak sampai loss gitu. Ya mungkin gitu aja Pak Prof. Jadi gimana eh, apa ilmu yang harus didapat selain dari sisi kemisnya hmm, untuk mengelola suatu company ya sehingga resiko kegagalan itu apa di di dihindari. hmm. Itu aja mungkin Pak Prof. Thank you Ya, Pak oke. MC. Sami-sami. Makasih. Ya. Langsung jawab, Oke, langsung jawab boleh ya. Oke. langsung jawab aja Kang Ya, Gatot. atur dulu Kang Epul. Ya memang kalau bicara dari sisi ya misalnya keilmuan ya, sebenarnya sih nggak mesti kuliah secara formal ya. Bisa juga ikut Mhm. saya kursus-kursus untuk pelatihan kan cukup banyak sekarang ya, yang praktis itu kan ya. Karena kalau di korporasi ya, korporasi kan needs-nya kebutuhannya kan satu hal yang sesuatu yang sifatnya praktis bisa diterapkan ya. Jadi bisa juga misalnya Betul. ikut ikut apa ikut kursus ya. Saya rasa cukup banyak Kang Eful sertifikasi Mhm. bidang risk ya. Bahkan ada yang lebih spesifik ya, risknya risk pengolahan risk di manufaktur ya. Manufakturnya misalnya industri kimia ya, tidak secara global, tidak secara umum. Jadi ada yang lebih ada spesialis, ada spesialisnya risk ya. Risk. Ya, tadi saya ingin sedikit apa istilahnya merevise ya pernyataan Kang Epul. Yang namanya risiko mah nggak bisa itu Kang Epul, tidak bisa dihilangkan ya. Yang ada hanya Ada bisa aja ya. direduksi. Direduksi Betul. dikurangi. Resiko nggak bisa dieliminasi ya. Resiko itu hanya bisa direduksi ya. Cost untuk mengeliminasi resiko jauh lebih tinggi dibandingkan benefitnya ya. Jadi yang namanya risiko itu selalu ada ya. Selama kita masih hidup ya risiko masih ada. Sama seperti pajak lah ya. Selama kita masih hidup ya kita masih kena pajak, ya risiko pun sama. Yang penting sih ya gimana kita mengelola supaya risiko itu tidak terlalu besar di damage effect-nya ya kepada perusahaan. Jadi dari sisi praktis ya, tapi intinya gini Kang Eful, kalau sepanjang kita memahami internal bisnis proses perusahaan ya, sebetulnya sih si orang itu sudah mulai bisa memetakan risiko. Apa sih risiko yang akan Hmm. terjadi ya, yang sudah terjadi, ya, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Jadi memang keywordnya sih kita mesti paham internal bisnis proses perusahaan.
kan karakter bisnis perusahaan kelihatan dari internal bisnis proses perusahaan ya, karakternya dari sana. Nah, kalau saya pengalaman saya itu cukup banyak ya, nggak sedikit lah, ya nggak sedikit ya CEO itu memang belum sepenuhnya memahami internal bisnis proses perusahaan. Jadi akhirnya Gitu. miss gitu loh, miss terus itu. Padahal dia sebenarnya kalau saya memahami itu kan ya, risiko itu bisa dia kelola, bisa dikelola, bisa dia manage ya, sehingga ya potensial loss atau realized loss-nya bisa diturunkan ya, damage effect-nya gitu. Gitu Kang Epul. Hanya emang itu tadi ya, menjawabnya emang ke pertanyaan Kang Epul itu panjang sih, bisa panjang kali lebar ya, karena Oke, saya bilang siap tadi siap. ya gitu Kang Iya, Epul. Itu kalau jawaban di sementara dari saya mungkin itu. iya terima kasih Pak Prof. Ya, Mungkin kami-kami. sedikit tambahan ya, nggak apa-apa ya. Ya, ya boleh silakan, mangga. Viral boleh Ini viral ya. Pak Mas Mangga, Gerald boleh? mangga, mangga, Apa mangga. enggak? Iya sih kadang untuk membuat financial report gitulah Pak Prof Hmm. sama apa istilahnya eh, apa cash flow ya itu kan sangat Hmm. menentukan ya apakah ini Hmm. company running well atau enggak gitu ya. Betul, Padahal dari betul. sisi bisnis kelihatannya sih oke-oke aja gitu Hmm. ya. Hmm. Nah mungkin ya itu ya mungkin yang harus ditekankan harus menguasai ilmu itu juga mungkin ya Pak Prof ya. Jadi bukan Memahami lah Kang dari Epul. hal Kalau teknis gitu ya. iya, memahami internal kalau hemat saya sih penting memahami internal bisnis proses perusahaan. Pasti kalau misalnya Hmm, seseorang itu memahami internal bisnis perusahaan, dia pasti dia akan mastery itu, ya. Akan menguasai itu, akan menguasai itunya betul. batu apa istilahnya pengelolaan risiko di perusahaannya, gitu Kang Betul. Epul. Ya, jadi memang ya pengalaman jam terbang juga punya pengaruh juga sih menurut saya sih ya. Jam terbang Pengalaman ya. pengalaman Betul. ya. Kalau dari sisi praktis ya, di sisi jam terbang juga punya punya pengaruh gitu kan ya, punya pengaruh. Memang sih kalau saya di komentar cukup banyak memang nggak sedikit tuh cukup banyak saya kalau cukup banyak nggak fair ya. Nggak sedikit memang pimpinan perusahaan di kita tuh memang nggak paham manajemen keuangan terus awal kalau saya melihatnya awalnya dari sana. Makanya kan ada Hmm, perusahaan yang kelihatannya bagus-bagus saja itu kan ya, sehat-sehat tapi cash flow-nya minus terus itu kan. Ya itu kan ya begitu, betul. jadi pertanyaan kan. Saya bilang kan sudah sempat bingung di awal kan gimana caranya menyeimbangkan antara cash out sama cash in. Ya. Harus kalau saya bicara mengenai cash flow ya. Ini mau punten nih agak sedikit teknis ya, lebih teknis keuangan, tapi soalnya perbicara pertanyaan Kang Epo sedikit mengarah ke sana. Ya. Jadi bagaimana Hmm, misalnya bahkan antara arus kas keluar, arus kas masuk, harus dibalance kan. Nah itu oke. kalau misalnya gapnya terlalu jauh, ya memang untung sih untung perusahaan, bahkan profitnya tambah lebih tinggi. Ya. Tapi Iya, anehnya arus kasnya negatif. Tuh. betul. Kas negatif, cash flow-nya negatif gitu. Terutama operating cash flow-nya kan ya kalau bicara mengenai lebih teknis ya, operating cash flow-nya itu malah jeblok gitu kan ya, bahasa itunya jeblok gitu. Nah, itu tadi ya masalah eh, pemahaman di bidang bukan pengetahuan sih saya bilangnya, pemahaman ya, pemahaman di aspek manajemen keuangannya emang perlu terus diasah ya, diasah gitu. Siap. Gitu Kang Epul. Oke, Pak Prof. Ya, Eh, terima kasih masukannya. Ya, cukup dimengerti. Oke, sama-sama. Mas Gerard, hatur nuhun Ya, waktosnya. Ya, insya Allah hatur ada nuhun juga Kang. manfaat ya. Ya, makasih ya. Oke, hatur nuhun Kang. Mungkin mungkin berikutnya ada Kang Saiful. Ini mungkin sama atau Sama, beda ya? Sama-sama. Tadi itu Oh itu beda ini aja. Beda beda satu jadi komputer, Pak. beda. satu handphone. Oh, beda device ya. Iya, Oke, iya, beda device. Iya. oke kalau begitu langsung aja kita ke Kang Hakimu Yusuf. Boleh Kang? Ya, izin Kang Gerat, salam kenal Kang Gatot ya. Ya, sami-sami, Kebetulan sama saya kenal juga oke, Kang. ya dari kimia juga Pak, Ya, 2004. Nah, kebetulan ya. di saat ini kerja di bagian risk management juga Oh iya, di perusahaan apa namanya pembiayaan alat berat ya. iya, oke. Eh, ini Kang, kalau saya lihat di perusahaan kita ya, kebanyakan kan kalau di manajemen itu lebih ke spesialis ya. Sedangkan kalau untuk kalau kita lihat ke bagian atas itu sampai level CEO
banyak yang ditempatkan itu malah dari yang operasional dalam artian di sales operation dan lain-lain gitu. Nah, kayaknya agak sulit kalau spesialis ini mau masuk ke level atas gitu. Nah, menurut Kang Gatot nih, kalau misalkan kita pengen berkarir terus sampai level CEO gitu ya, atau mungkin buka konsultan risk management risiko gitu, itu ada saran nggak Kang? Kira-kira apa yang saya lakuin gitu, termasuk mungkin apakah perlu ada pengadaan sertifikasi atau sekolah lagi S2 gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, ini pertanyaan Kang Hakim gampang-gampang susah juga ya. Mestinya ditanyakannya jangan kepada saya, tapi ahli SDM ya, ahli human capital sih. Karena ini terkait masalah jenjang karir ya, karir pada seseorang. Nah, kebetulan istri saya kebetulan praktisi ya, human capital kebetulan sudah berkarir lebih dari 20 tahun ya. Kalau kita ngobrol santai-santai itu salah satunya ya, dia orangnya agak sedikit serius ya. Kalau saya kan orangnya easy going yang nyantai. Kalau saya cenderung serius, jadi saya lebih banyak di pendengar ya, guru listener dan buat dia. Ya. Salah satu yang sering diobrolkan ya mirip-mirip dengan Kang Hakim. Ya, ya kalau kalau saya ya mengekstrak obrolan istri saya ya, kalau misalnya mau jenjang karir pengen mau boost up gitu kan ya mesti berani ngambil risiko juga Kang Hakim. Ya risiko itu sudah ambil misalnya Kang Hakim mesti cari tantangan. Ya. Tantangan misalnya pindah perusahaan ya, cari perusahaan yang bisa menawarkan jenjang karir yang lebih menantang ya, atau jabatan yang lebih tinggi, gitu kan ya. Eh, bidangnya ya sebaiknya benar risk management lagi kalau misalnya bukan hakim pingin eksis di bidang risk management ya. Nah, sebelum mengarah ke sana ya bisa juga hakim meningkatkan kapasitas kapabilitas seorang expert di bidang risk management. Misalnya ya ikut sertifikasi yang levelnya lebih tinggi Kang Hakim. Misalnya kalau yang level global kan ada FRM ya, Financial Risk Management. Nah, itu di Indonesia tergolong jarang tuh. Saya juga belum belum sempat nih pengen ikut Financial Risk Management ya, cuma waktunya belum belum apa belum belum dapat itu kan ya. Nah, Kang Hakim bisa ngambil itu tuh sertifikasi Financial Risk Management. Karena Kang Hakim sudah berkarir sebagai risk management ya di corporate financing ya, perusahaan pembiayaan. Ngambil FRM misalnya sertifikasi. Itu kan global ya, cakupannya global dan kebetulan di Indonesia tingkat scarcity-nya kejarangan cukup tinggi ya. Bisa dihitung jari itu expert di bidang risk management yang sudah punya sertifikasi certified FRM di Indonesia. Bisa dihitung jari Kang Hakim. Nah, itu Kang Hakim bisa ngambil menempuh cara itu tuh. Hanya memang perlu persiapan ya. Karena emang ya karena itu kan levelnya kan global ya. Ya butuh persiapan teknis dan non teknis yang cukup cukup baik ya, cukup baik ya. Nah, atau yang kedua buat peningkatan kapasitas ya bisa kuliah studi lanjut S2. Kalau saya Kang Hakim sudah merasa misalnya sudah dapat kayak saya kan saya sudah CRA CRP ya. CRA CRP kan kalau untuk level nasional kan eh, masih dapat dapat recognize lah ya, punya recognize ya sudah diakui karena dikeluarkan oleh BNSP. Ya, tapi kalau misalnya Kang Hakim merasa itu belum cukup, ya bisa ngambil S2, ya, S2-nya bidang khusus bidang risk management. Ya, saya kira itu dua cara yang bisa ditempuh, ya, dari sisi peningkatan kapasitas. Sekali yang pertama tadi, ya, berani terima tantangan, karena karirnya lebih lebih tinggi lagi, itu kan ya, ingin bisa berkarir sampai CEO, ya, eh, ya mesti berani terima tantangan. Misalnya di perusahaan ini dirasakan sudah kurang tantangannya, mungkin bisa cari-cari dulu, cari-cari tantangan. Saya punya kawan ya, sesama anggota komite sebelumnya ya, dia akhirnya karena sudah bosan di konsultan nih, konsultan terus, tarik di komite, dia akhirnya cross terima tantangan, dia bisa jadi direktur tuh, direktur di kebetulan di perusahaan bergerak di bidang entry level management, sorry, entry level marketing, maaf punten ya, bukan waktunya. Jadi dia di CEO-nya jadi apa? Jadi partnernya ya, partnernya dia perusahaan asing yang ingin masuk ke Indonesia ya via perusahaan dia kemudian CEO-nya jadi partnernya. Nah, saya kawan saya itu kebetulan dia bukan dosen ya, dia karirnya memang jadi
auditor ya, kemudian jadi corporate financing advisor di perusahaan akuntan publik ya, kantor akuntan publik, ya terima tantangan, cross, ya pindah ke perusahaan entry level marketing ya, dia jadi CEO-nya. Nah, itu bisa ya. Dia sebelumnya persiapannya tuh ngambil sertifikasi, kuliah S2 ya, apa tuh buat mempersenjatai dirinya lah supaya amunisinya lengkap, kan perlu juga ya. Supaya punya amunisi yang lengkap ketika bersaing gitu kan dengan kandidat yang lain ya, kita punya apa? Punya competitive advantage. Itu Kang Hakim jawaban saya ya, 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 sebagai baik. yang pernah pernah di korporasi gitu. Ya, ya, terima kasih Kang Gatot ya atas Sami-sami, pencerahannya. sami-sami Kang. Oke, Kang Gerald, saya, halo, Lalu ya, Kang Gerald kayaknya hang gitu. ngeheng ya, penjara ya. Iya, Ya kayaknya terlempar kelihatannya nih Kang Budi. Kang, punten, Ya, tadi tuh saya tertarik tuh, dulu di BAT ya, BAT saya. BAT Cirebon, BAT mana? Ya BAT Pusat ya. Cirebon kan salah satu pabriknya. Oh gitu. Sekarang sudah di shutdown kan, pabrik sudah dipindahkan Iya, semuanya BAT. ke Malang. Ke Malang Itu sudah gabung RMBA. saya kalau waktu kecil itu sering lewat ke pabrik BAT itu, Oh jadi BAT. Pelabuhan ya, jalan iya pelabuhan ada ya. ke pelabuhan itu Iya, wangi iya, iya. apa namanya Tembakau, 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 iya, tembakau. enak Cuma saya banget nggak itu. lama di sana. Nggak lama saya di sana. Nggak, belum Nggak selesai. lama ya. Training Oh saya belum gitu selesai, ya. belum belum kelar, saya belum keluar. Iya, iya. Ya, capek juga ternyata ya, jadi trainee itu ternyata. Iya, iya. Tapi Oh ya? ilmunya banyak. Iya. Ilmunya Cuma banyak. statusnya sama seperti kayak siswa atau trainee. 2 tahun Iya, saya mesti iya. menjalani trainingnya. Iya. Yang 2 tahun. sebetulnya kalau saya tadi simak ya, Mm. risk management tuh agak mirip-mirip sebenarnya dengan statistik. Tulisnya statistik memang. Karena statistik Tulisnya statistik tulisnya itu ya. sebetulnya ujung-ujungnya apa namanya mengurangi resiko sebetulnya. Iya, Ya, mereduksi resiko. mereduksi Ya, resiko dengan resiko. apa namanya dengan misalkan bisa memprediksi ini kayak gini, ini itu kan sebetulnya Iya. ujung-ujungnya mengurangi resiko juga gitu. Itu gimana Iya. kaitannya di manajemen risk gimana dalam Iya. prakteknya Ini gitu? dalam praktek ya. Nah, salah satu karena Kang Budi sudah menyinggung statistika ya. Betul, memang toolsnya adalah statistika. Nah, salah satu tahapan dalam risk management ya, tahapan bahwa bilang tahapan tengah bukan tahapan awal ya, tahapan tengah, tahapan akhir itu yang ada yang namanya tahapan menganalisis risiko. Jadi setelah berhasil kita komunikasikan dengan unit-unit pengelola bisnis di perusahaan ya, kita identifikasi risiko, kita analisis risiko. Nah, di analisis risiko itu salah satu pekerjaan aja mengukur risiko. Nah, salah satu ukuran risiko yang dipakai atau dijadikan sebagai salah satu indikator risiko adalah ini kan kalau di statistik standar deviasi. Iya, ya. Nah, standar deviasi dari apa? Standar deviasi dari salah satu yang jadi indikator keuangannya itu standar deviasi dari return, return atau imbal hasil atau keuntungan perusahaan. Jadi Oh, kita mesti mengambil data historis laba perusahaan selama 10 tahun, gitu kan ya. Lalu kita hitung nih berapa standar deviasinya. itu berarti jangka panjang ya Nah, ini ya. Time series iya, sih. ya time seriesnya biasanya kalau data historiknya diambil seenggaknya 5 tahun, Kang. Seenggaknya 5 tahun ya. Tapi kalau kepentingan riset biasanya 10 tahun, kan ya. 10 tahun. Tapi kalau untuk Tapi target bisa 5 dengan tahun. perubahan lingkungan yang cepat seperti ini apa masih relevan itu? Kan sekarang dengan adanya Eh, teknologi digital, semua ya, landscape bisnis ya, berubah gitu ya. Itu ya, gimana relevansi? ya. Alat plus permodelannya, alat bantunya diubah lagi. Kalau Hmm. selama ini kan menggunakan classical econometric model ya, Hmm.
pakai model ekonomi klasik gitu kan ya, untuk apa misalnya untuk forecast ya, walaupun secara praktis masih dipakai sebetulnya ya. Banyak dipakai di bank misalnya kan ya. Di bank itu ada alat statistik yang turunan dari standar deviasi yang namanya Z-score. Z-score ya. Z-score itu hasil hasil agregasi dari beberapa indikator keuangan ya. Nanti akan muncul nilai Z perusahaan, tapi diturunkannya salah satunya dari return. Itu yang klasik masyarakat masih dipakai. Nah, karena sekarang tadi yang Kang Budi sampaikan betul ya, perkembangan teknologi begitu cepat ya, dan sudah masuk tahapan, sudah masuk dalam akhir disruptif makanya. Nah, kita menggunakan toolsnya yang lebih advance ya. Misalnya dengan bantuan misalnya Python mengcoding ya. Mengcoding ya. Jadi mengcoding pengcodingan itu ya bisa dipakai untuk di dalam eh, industri pembiayaan ya, financing, leasing ya, bisa meramalkan, estimasi nasabah mana yang bakal gagal bayar. Nah, itu salah satu implementasi dari risk management ya. Dengan mengcodingan Kang Budi sekarang Oke. yang dulunya menggunakan klasik econometric model ya sekarang dengan Software-nya itu berarti pengcodingan. ya. Kenapa? Berarti ada tools-nya ya sekarang ya. Ada toolsnya ya, toolsnya yang terbaru ya dengan coding dengan Python misalnya ya. Mengapa Oh. di coding dengan Python kita bisa tahu pakai Hmm. yang namanya sih masih nama yang lama. Mungkin ketika Kang Budi kuliah S1 ya di statistika di matematika yang namanya Hazard model. Hazard model, masih ingat. Nah, itu sekarang Hazard model dibantu oleh tools Python. Modelnya pakai masih model lama Hazard model, tapi kita Iya. pakai toolsnya yang lebih sensitif ya. Itu pakai Python. Karena kalau software yang sekarang yang sudah dipakai ya kayak Stata kan Infuse kan terlalu saintifik ya, kurang sisi praktisnya. Iya, Jadi kalau iya. industri misalnya leasing financing yang menggunakan Python itu Benar bisa ya, bisa karena saya juga apa? gini, ini bank kok masih pakai model lama. Misalkan gini, dulu kan ada yang namanya kan 3A, misalnya aset, Ya, attitude, sama apa tuh satu lagi tuh kalau untuk membuat scoring ya, scoring ya credit scoring model, credit dari scoring model, scoring model misalkan ya. Camel Nah, sih ya. Hmm. itu masih nggak berubah juga ya. Masih Makanya dipakai, saya masih dipakai. jadi itu kan merugikan apa ya? Merugikan nasabah sebetulnya suka model-model kayak Iya, gitu ya. iya, Karena iya ada pasti ada trade banyak off-nya lah Kang. Pasti ada apa? trade off-nya. Pasti ada trade Hmm, off-nya. Tidak semua metode yang dipakai itu memang benar-benar powerful ya. Pasti hmm. ada lemah, ada kurangnya. Sampai sekarang masih dipakai. Dari sisi keilmuan pun juga masih dipakai. Oh Di gitu ya. sore model itu ya. Hanya sekarang kalau kita acak-acak, acak ya, kita telisik gitu kan ya, artikel-artikel terbaru yang terbit terutama di Elsevier ya, artikel yang terbit di Elsevier, itu sekarang penulisnya banyak dari praktisi itu. Nah, yang Oh, praktisi itu umumnya menggunakan tools yang relatif lebih baru, modelnya model lama ya, tapi didukung dengan tools yang lebih baru. Karena untuk memprediksi harga saham saja, itu nggak lagi menggunakan model Arima atau Arma, Kang Budi. Tapi iya bang. pakai data visualization, pakai Hmm, bantuan Python. Ternyata hasilnya lebih akurat hmm. dibandingkan dengan misalnya Arma, Arima, atau pakai Garch ya. Model Garch yang kalau dalam konteks ekonometri kan masuk canggih ya, Garch itu. Nah, sekarang Iya, ternyata iya. ada lawannya nih, ada penyeimbang. Jadi emang dan menariknya, yang mempromot itu bukan dari akademisi, tapi dari praktisi sekarang. Ya karena mereka yang ngalamin lah. Iya, Ya, gitu. iya. Hanya emang tadi ya kendalanya ya, mungkin mas mengenai mengenai kalau terutama untuk yang coding itu kan ya praktisi atau akademisi yang kemampuan codingnya tidak mediocre sedikit ya di Indonesia ya. Di Indonesia itu kebanyakan ahli yang kali coding tuh levelnya di quote on quote dipandang masih mediocre Kang Budi. Oh, Nah, makanya perusahaan-perusahaan masih menggunakan model-model yang lama kan mereka juga secara secara human capital yang belum sepenuhnya siap, oh. belum sepenuhnya siap. Dan kebetulan memang secara regulasi juga masih disupport ya oleh OJK misalnya ya. Nah, ini Hmm, masih menggunakan model yang lama, oke, oke. model yang lama gitu Ya, Kang. terima kasih Kang Gatot, hatur nuhun. Ya Silakan, sami-sami Kang kira Budi. boleh lanjut.
Oke, kalau begitu. Ini tadi ada pertanyaan dari Kang Yusman ya. Hmm. Ini mungkin saya bacakan aja soalnya tadi pertanyaannya melalui kolom chat. Oh ya. Jadi mohon pencerahannya untuk risk management untuk institusi Unpad, terutama MIPA fakultas, karena kita tahu sesama institusi pendidikan pun bersaing. Betul. Gimana Kang Gatot tanggapannya Iya. mungkin? Ini dalam kacamata sebagai akademisi ya, saya kebetulan kan di UNJ ya. Ya Unpad buat UNJ dipesaing juga sih ya. Jadi dalam kapasitas saya sebagai akademisi ya, akademisi UNJ ya Unpad pesaing. Ya. Ya mesti terus meningkatkan inilah, meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, ya. Terutama riset karena dituntut ya. Dituntut oleh dunia pendidikan itu dituntut untuk menghasilkan riset-riset yang tepat guna. Ya gimana caranya nih? Jadi kalau dulu kita mengenal istilahnya research university ya, research university. Yang sekarang saya kira kalau menurut hemat saya nih ya, yang dulunya satunya kimia itu kan ya, saya kebetulan punya kolega juga di MIPA UNJ ya, teman-teman di kimia ya. Ya research universitas sekarang udah nggak cukup ya. Universitas sekarang sudah harus mengubah mindsetnya ya, bukan paradigma ya. Mindsetnya tidak hanya research university tapi inovatif university atau innovation university lah. Jadi risetnya berjalan, tapi ada inovasinya. Inovasinya berupa apa? Berupa itu tadi penerapan dari hasil riset yang dilakukan. Saya kira Kang Yusman, Kang Errol ya sebagai eh, praktisi ya di industri kimia ya mungkin mengalami sendiri ya bagaimana sekarang misalnya produk-produk kimia yang sebetulnya bisa diproduksi di Indonesia itu harus diimpor. Betul Padahal sekali. padahal padahal bahan bakunya banyak di Indonesia itu kan ya. Kenapa tidak kita buat di sini gitu kan? Kita kurangi ketergantungan pada impor gitu kan ya. Ya sekaligus juga ya syukur-syukur si Unpad mau menginisiasi ini kan ya kan kalau tidak salah punya punya riset centernya di Jatinangor ya. Misalnya bisa lebih banyak, bisa lebih produktif misalnya menghasilkan riset yang tepat guna ya. Jadi Ada Kang Unpad jadi Dikdik nih Kang, coba taros lah. Kang Dikdik jadi kan ketua lab di MIPA. Kang Dikdik, apa kabar? Kang Didik ada ya Kang Didik ya. Jadi jadi Iya, jadi jadi inisiator research based economy, bukan resource based economy lagi. Kita sekarang ini menggunakan resources ya, komoditas, sumber daya, kita ubahlah gitu kan. Coba ubah jadi inisiatornya. Jadi research based, jadi research, jadi ekonomi bangun ekonominya dari riset. Kita itu memang lemah di riset ya kalau saya lihat sih ya. Nah, saya sebagai akademisi keuangan terlihat memang di laporan keuangannya capital expenditure ya, belanja modal untuk R&D itu kalau kata orang Sunda mah saeutik gitu ya, samenel. Nah, itu kan menandakan bahwa memang di Indonesia itu ya kepedulian terhadap research and development memang sangat rendah ya. Zaman saya dulu kelihatannya sampai sekarang masih belum berubah ya. R&D itu Litbang seringkali dipresetkan sulit berkembang, sulit berkembang. Dan nyatanya masih seperti itu. Dan itu terlihat kan ya, terlihat dari kalau saya sebagai orang akademisi keuangan sekarang ya manajemen yang mendalami laporan keuangan perusahaan ya, terlihat dari belanja modalnya capex capital expenditure perusahaan-perusahaan yang semestinya sudah masuk ke dalam perusahaan high tech ya teknologi kalau kan BUMN seperti misalnya Kimia Farma ya atau Bio Farma ternyata capex untuk R&D-nya masih rendah termasuk iya. juga yang swasta ya KB Farma ya harusnya kan mereka itu giat melakukan research and development karena capex-nya aduh rendah ya hanya berapa persen dibandingkan dengan biaya yang lain ya biaya SGA ya secara general administratifnya masih masih belum melampaui itu gitu Iya. apalagi kalau dibandingkan dengan beban pokok COGS wah kecil banget nggak ada bandingannya nah itu yang mesti ya diinisiasi oleh kampus itu salah satu itu tadi kalau menurut saya ya riset kampus Kang, itu Kang, mestinya punten, kepotong. Ini kita sapa ada senior akan di Kang Razat. ya Kang Pak Razat, apa oh kabar? kakak saya Kang Razat dulu di Sukovindo kalau nggak salah ya. Apa kabar Kang? Assalamualaikum, baik-baik, sehat, Waalaikumsalam wah walafiat. ini bos saya ini dulu nih. Saya ikut menyimak nih. Siap Kang Razat, hatur nuhun sudah hadir. Iya. Ya, jadi sedikit saya lanjutan ya. Jadi itu tadi Silakan, untuk silakan. pertanyaan Kang Yusman ya. Saya kira ya Unpad bagaimana menjadi inisiator ya
inisiator melahirkan ya, mencetak riset-riset yang inovatif ya, tidak hanya yang on paper ya di atas kertas. Kalau kayak di ekonomi ya agak sulit ya karena kita nggak basicnya bukan produk ya. Ya saya kira salah satu tumpuannya di Indonesia ya teman-teman di MIPA ya, kimia, di matematika, di fisika, misalnya atau di biologi, farmasi, termasuk biologi mungkin ya untuk ya bidang keilmuan dasar ya untuk misalnya bisa meng-create satu riset yang memang tepat guna, inovatif, inovasi gitu. Tidak hanya studi-studi saja ya. Sekarang kan itu tadi itu saya juga dapat info dari Kang Eful, Kang Yusman ya. Itu chemicals yang sebetulnya bisa dibuat Indonesia harus impor. Kan lucu juga ya. Bahan bakunya kita ekspor ke sana itu kan. Setelah jadi barang jadi dikembalikan ke Indonesia. Nah, itu kan ya, rugi kita ya, rugi gitu. Itu sih kalau kalau saya ya sudut pandang saya gitu. Oke, kalau begitu terima kasih atas jawabannya Kang Gatot. Mungkin dari Akang Teteh di sini ada yang ingin bertanya lagi. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh untuk raise hand atau menulis di kolom chat ya. Oke, mungkin melihat dari sini, dari Akang Teteh di sini juga nggak ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin untuk Kang Gatot nih Kang, kira-kira Hmm. sebelum menutup podcast Cinta MIPA kali ini, adakah closing statement dari Kang Gatot untuk para penonton di podcast ini? Ya, kalau saya berkarya terus, berinovasi terus untuk kemajuan bangsa itu saja ya. Cuma dua kata saja, berkarya dan berinovasi. Oke, baik Kang, terima kasih. Closing statement yang singkat namun sangat-sangat berpowerful lah, apalagi untuk saya untuk terus berkarya dan berinovasi. Oke, mungkin sekian podcast dari uh, Cinta MIPA di episode kali ini. Terima kasih banyak Kang Gatot atas waktu dan banyak hal yang sudah disampaikan. Sungguh memberikan wawasan yang sangat luas bagi saya juga. Dan pada para penonton sekalian, podcast ini bisa ditonton di YouTube Ika FMIPA 4. Terima kasih, selamat malam.